Ya, baik, selamat berjumpa kembali di ruang fisika bersama saya Sapari SW. Hari ini akan kita bicarakan tentang gerak harmonik sederhana untuk kalian yang kelas 10 IPA sebagai bahan persiapan PAT ya. Baik, kita mulai. Oh ya, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, baik, kita mulai tentang gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana itu adalah gerak benda bolak-balik di sekitar titik keseimbangan dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Ingat, dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Oke, contohnya ya, yang pertama itu ada bandul jam. Amplitudo dan frekuensinya tetap. Periodenya tetap. Oke. Contoh lagi, ini benda yang digantungkan pada pegas kemudian digetarkan. Iya, itu dia. Oke. Contoh soalnya, sebuah pegas diberikan beban dan kemudian digetarkan. Jika massa beban yang digantung pada ujung bawah pegas 2 kg, maka periode getarannya 5 skon. Jika massa beban dilipatkan menjadi 8 kg, maka tentukanlah periodenya sekarang. Oke. Ini contoh beban yang digantungkan pada pegas kemudian digetarkan akan memiliki periode T sama dengan 2pi kali akar M per K. T itu periode, M itu massa beban, dan K adalah konstanta pegas. Baik, kembali ke soal. Kita lihat pada saat bebannya 2 kg dan pada saat bebannya menjadi 8 kg, pegasnya tidak diganti. Berarti nilai K-nya sama, berarti periode hanya tinggal ditentukan oleh massa. Oke, perbandingan ya. T2 per T1 sama dengan akar M2 per M1. Sangat mudah, tinggal masukkan angka-angkanya, dapatlah T2 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 skon. Ya, itu dia. Oke, jadi hanya berupa perbandingan massanya saja, perbandingan massa beban. Karena pegasnya tidak diganti. Oke. Soal berikutnya. Tabel data eksperimen periode beberapa pegas. Ada pegas P, Q, R, S, dan T. Jika massa beban pada eksperimen tersebut 200 gram, konstanta pegas terkecil diperoleh pada pegas yang mana? Gampang. Itu tadi persamaan periode sama dengan 2pi kali akar M per K. Untuk seluruh percobaan, baik menggunakan pegas P, Q, R, S ataupun T, massa beban sama 200 gram. Dari persamaan T sama dengan 2pi kali akar M per K, kalau kita kuadratkan, T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali M per K, maka dapatlah K sama dengan 4pi kuadrat M per T kuadrat. Karena M itu bernilai tetap 200 gram, berarti K hanya tinggal tergantung dari periode. Maka untuk yang nilai K-nya terkecil,
tinggal cari saja yang nilai T kuadratnya paling besar. Di antara pegas P, Q, R, S, dan T, yang nilai T kuadratnya paling besar adalah T 0,64. Ya, itulah jawabannya. Jadi kita nggak perlu menghitung satu persatu, hanya tinggal melihat K berbanding terbalik dengan T kuadrat. Kalau nilai K dicari atau ditanya yang terkecil, maka cari saja T kuadrat yang paling besar. Kalau diminta K yang paling besar, maka carilah yang T kuadratnya paling kecil. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Sebuah ayunan terbuat dari pegas dengan konstanta 400 Newton per meter. Karena periode getarannya terlalu besar, maka sang ayah memotong pegas tersebut sehingga panjang pegas yang digunakan menjadi setengah kalinya. Kemudian kedua potongan tersebut disusun paralel. Jika periode ayunan sebelum dipotong adalah T, maka periode ayunan sekarang adalah berapa? Oke. K sama dengan F per delta X, hukum Hooke, sebetulnya sama dengan EA per L. Itu dari rumus modulus elastisitas, E sama dengan tegangan dibagi regangan. Oke, K sama dengan EA per L. E itu adalah modulus untuk setiap jenis bahan mempunyai nilai E yang tetap. A itu adalah luas penampang dan L adalah panjang. Kembali ke soal. Pegas dipotong menjadi setengah kalinya. Nah, kita hitung dulu. Pada saat panjang pegas menjadi setengah kali semula, konstanta pegasnya menjadi berapa? K2 per K1 sama dengan L1 per L2, L1 sama dengan L, L2 sama dengan setengah L, maka hasilnya sama dengan 2. Berarti K2 sama dengan 2K. Artinya konstanta pegas yang dipotong itu panjangnya menjadi setengah kali semula, tetapi konstantanya menjadi 2 kali semula. Kemudian diparalelkan, maka sekarang konstanta pegas pengganti paralelnya tinggal ditambah. 2K ditambah 2K sama dengan 4K. Itulah konstanta pegas pengganti susunan paralel. Jika mula-mula periodenya sama dengan T, yang sama dengan 2pi kali akar M per K, maka sekarang kita buat perbandingan T2 per T1 sama dengan akar K1 per K paralel. Hasilnya sama dengan setengah. Berarti T2 sama dengan setengah T. Iya, itu dia. Oke. Jadi ini hanya pemahaman hubungan antara konstanta pegas dengan panjang pegas. Hubungan antara konstanta pegas pengganti paralel. Kalau paralel tinggal ditambah. Kalau seri pakai 1 per K ditambah 1 per K. Iya, itu ya. Oke. Setengah T itu jawabannya. Kita lanjutkan. Nomor 4. Pegas yang memiliki konstanta gaya 100 Newton per meter
digantung secara vertikal, kemudian diberikan beban bermassa 250 gram dan digetarkan. Berapakah kecepatan sudut getaran pegas tersebut? Oke, omega ya. Omega sama dengan akar K per M. Oke. Kecepatan sudut sama dengan akar K per M. Biasanya kita menuliskan K sama dengan M omega kuadrat. Oke. Berarti tinggal kita masukkan angkanya, K-nya 100, 250 gram dijadikan kilogram, maka dapatlah omega sama dengan 20 radian per sekon. Ya, ini soal mudah. Modalnya hanya ingat rumus, masukkan angkanya, hitung, selesai. Iya. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang susunan pegas. Susunan pertama berupa 3 buah pegas yang diparalelkan. Susunan kedua 2 pegas seri. Berapakah perbandingan frekuensi getaran sistem pegas 1 dan 2? Oke. Untuk susunan pertama, 3 pegas diparalelkan, maka konstanta penggantinya ditambah-tambah, hasilnya menjadi 3K. Dan susunan kedua, 2 pegas yang dipasang atau dirangkai secara seri, maka penggantinya sama dengan K per 2. Kemudian frekuensi getaran pegas sama dengan 1 per 2 pi kali akar K per M. Ya, saya tidak terbalik. F sama dengan 1 per 2 pi kali akar K per M. Kalau periode T sama dengan 2 pi kali akar M per K. Oke, saya berikan tips bagaimana supaya tidak terbalik rumusnya. Apakah K per M atau M per K. Tapi saya mengingatnya dengan cara yang tidak logis. Saya cuma ingat di UI ada fakultas kedokteran, kalau disingkat FK. Oh, berarti kalau frekuensi persamaannya akar K per M. F dengan K berbanding lurus. Nah, gitu ya. Oke, kita buat perbandingan frekuensi. F1 banding F2 sama dengan 1 per 2 pi-nya dicoret saja. K1 per K2 dikali M2 per M1. Ya, ingat ya. F dengan K berbanding lurus. F dengan M berbanding terbalik. Udah, tinggal masukkan angkanya. Ya. K1 sama dengan 3K, K2 sama dengan K per 2, M1 sama dengan 1,5 M, M2 sama dengan M, maka dapatlah hasilnya 2:1. Iya. Oke. Ini juga mudah, hanya mengingat rumus lalu membuat perbandingan. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi jawabannya 2:1. Nomor 6. Sebuah pegas melakukan getaran harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,2 sin pi T dengan Y dalam meter dan T dalam detik. Setelah bergetar selama 1/3 detik, kecepatan gerak partikel adalah berapa? Oke, masih ingat konsep dari posisi menjadi kecepatan menjadi percepatan? Masih ingat?
Kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Simpangan itu sama saja posisi. Oh, berarti kecepatan itu adalah turunan pertama dari simpangan. Oke. Tadi simpangannya sama dengan berapa? Oh, 0,2 sin pi t. Nah, kecepatan turunan pertama dari posisi, turunan pertama dari y, jadi v sama dengan dy per dt. 0,2 sin pi t kita turunkan menjadi 0,2, tulis. Pi pindahin ke depan, sin jadi cos. Nah, dapat ya. Persamaan kecepatan udah dapat. Tinggal masukkan nilai t yang diminta adalah 1/3. 0,2 pi cos pi per 3. Pi itu 180 per 3, 60, cos 60 setengah. Oh, berarti sama dengan dapatnya 31,4. Oke. Dapat ya, pi-nya ganti dengan 3,14. Jadi 0,2 kali 3,14 kali 0,5. Dapat ya. Oke. Itu 31,4 dalam satuan sentimeter per sekon. Karena jawaban dalam sentimeter per sekon. Oke, dapat ya. Hal yang perlu dipahami dari soal ini adalah yang namanya kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Kalau suatu saat ditanya berapakah percepatan, gampang. Percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Oh, berarti 0,2 pi cos pi t turunkan lagi. Maka nanti hasilnya adalah percepatan. Gitu ya. Jadi min 0,2 pi kuadrat sin pi t. Itu percepatannya. Baik, kita lanjutkan. Sebuah benda bermassa 500 gram bergetar selaras sederhana, sama saja dengan bergetar harmonis sederhana pada sistem pegas dengan tetapan gaya K 200 Newton per meter. Jika amplitudo getaran tersebut 6 cm, berapa kecepatan massa tersebut pada saat melewati titik setimbang? Oke, kecepatan saat melewati titik setimbang. Hati-hati. Tadi kita punya persamaan umum kecepatan V sama dengan A omega cos theta. Pada saat benda melewati titik setimbang, itu adalah saat kecepatannya maksimum. Ingat ya, dari persamaan V sama dengan A omega cos theta, nilai V maksimum tentu sama dengan A omega. Nah, masih ingat ya tadi omega itu sama dengan akar K per M. Ya udah. Tinggal masukkan angkanya, amplitudo diketahui, K diketahui, massa M diketahui. Tinggal masukkan angka-angkanya, 200 gram jadikan kilogram, 6 cm-nya biarkan, sehingga nanti dapat 120 cm per sekon. Baru kita ubah ke meter per sekon.
Yaitu hanya soal perhitungan biasa saja. Ya. Yang penting paham, yaitu pada saat melewati titik setimbang, kecepatannya adalah maksimum. Ya, jadi ini pinter yang bikin soal, dia tidak menanyakan berapakah kecepatan maksimum. Nah, itu terlalu mudah bahasanya. Tapi dia pakai bahasa berapa kecepatan saat melewati titik setimbang. Itu sama saja pertanyaannya, berapakah kecepatan maksimum. Oke, kita lanjut. Sebuah ayunan bandul sederhana memiliki panjang tali 40 cm, massa beban 500 gram, saat beban diberi simpangan 25 cm dan dilepaskan, terjadi getaran selaras, senilai periode ayunan dan kecepatan maksimumnya berapa. Perlu dipahami memang dalam penulisan soal ada kesalahan tulis. Itu tertulis massa beban 500 gram kilogram. Itu rancu. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Pada ayunan atau bandul, massa beban tidak berpengaruh terhadap frekuensi dan periode. Jadi walaupun penulisan soalnya ada kekeliruan, tidak berpengaruh, karena pada saat kita menghitung nanti, massa beban itu kita abaikan saja karena tidak mempengaruhi periode dan frekuensi. Ya, sengaja saya tulis seperti itu supaya rancu. Banyak siswa bertanya, itu bagaimana kok ada satuan gram kilogram? Ya, dia akan berputar-putar di soal masalah beban, padahal beban itu tidak berpengaruh. Itu ya. Jadi hanya mengecoh saja. Oke, periode T sama dengan 2pi kali akar L per G. L itu panjang tali ayunan dan G adalah percepatan gravitasi. L jadikan meter 0,4. Maka dapatlah hasilnya 0,4 pi sekon. Kemudian kecepatan maksimum dari persamaan V sama dengan A cos theta kali akar G per L. Kapan kecepatan bernilai maksimum? Pada saat cos theta bernilai 1. Sehingga V maksimum sama dengan A kali akar G per L. Tadi A-nya berapa ya? Amplitudo. Oh, dikasih simpangan 25 cm. Ya, jadikan meter 0,25. Maka dihitung, dapatlah 1,25 meter per sekon. Oke, 0,4 pi 1,25. Ya betul, jawabannya adalah B. Oke, jadi paham ya bahwa pada ayunan yang berpengaruh terhadap periode dan frekuensi adalah panjang tali dan percepatan gravitasi. Massa beban tidak berpengaruh. Oke, kita lanjut. Sebuah benda melakukan harmonik sederhana dengan amplitudo 5 cm pada saat memiliki kelajuan sama dengan 3/5 kelajuan maksimumnya. Besar simpangan getaran itu berapa? Dalam satuan cm. Oke, simpangan itu sama dengan A sin theta. A itu amplitudo, kita tahu 5 cm, tapi nilai dari sin theta kita belum tahu, maka kita tunda dulu. Kembali ke soal,
Kita berpikir mulai dari masalah kelajuan yang katanya sama dengan 3/5 kelajuan maksimum. Itu persamaan kelajuan atau kecepatan. V maksimum sama dengan A omega. Ya, jadi 3/5 A omega sama dengan A omega cos theta. Berarti 3/5 sama dengan cos theta. Kita buat segitiga dengan sudut theta di situ. Cos theta 3/5. Berarti ini 3, sisi miringnya 5. Sisi yang satu lagi pasti sama dengan 4. Oh, berarti kita bisa hitung simpangan A sin theta. Dari segitiga yang kita buat, sin theta itu sama dengan 4/5. Maka dapatlah Y sama dengan 4 cm. Iya, itu dia. Gampang ya. Bagaimana kalau misalkan suatu ketika 3/5 itu diubah? Ya terserah mau diubah menjadi berapa. Toh nanti kita tinggal buat segitiganya. Kita gunakan Pitagoras. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 10. Sebuah balok dihubungkan dengan pegas dan ditarik sejauh 2 cm. Lalu dilepaskan sehingga sistem bergetar harmonik. Dalam waktu 20 sekon terjadi 2 getaran. Maka grafik hubungan simpangan dengan waktu getar yang benar adalah mana? Oke, tadi pegas itu ditarik sejauh 2 cm. Maka 2 cm itu akan menjadi amplitudo, menjadi simpangan terjauhnya. Itu dia. Ya. Berarti yang C itu 4 salah, yang D salah, yang E salah. Nah, tinggal B. Kemudian dalam waktu 20 sekon terjadi 2 getaran. Berarti periodenya sama dengan 20/2 sama dengan 10. Itu dia. Oh, berarti yang B salah. Nah, maka tinggal A lah jawabannya. Itu ya. Ya, baik. Tidak sulit. Tapi perlu pemahaman. Itu aja kuncinya. Oke. Banyak-banyak berlatih ya. Ya baik, terima kasih telah belajar bersama saya. Semoga sukses semuanya. Jika dirasakan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, kalian bisa klik tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya sekalian, supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari pembahasan-pembahasan terbaru yang akan terus saya berikan untuk kalian semuanya. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Sapari SW. See you next time.